Coba bayangkan. Sebuah negara modern yang selalu dibanggakan teknologinya, mendadak lumpuh hanya karena satu serangan terkoordinasi. Kegelapan menyelimuti kota-kota besar Israel, rumah sakit berhenti beroperasi, tank dan jet tempur tak berdaya. Inilah babak baru konflik Timur Tengah, saat listrik menjadi senjata yang lebih menakutkan daripada bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan hati yang tenang. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan share videonya agar makin banyak yang tahu kisah-kisah menarik ini. Tulis juga asal kota kalian di kolom komentar, biar kita tahu siapa saja yang ikut menyimak dari berbagai penjuru Indonesia. Langit malam di atas kota Ashdod semula terlihat tenang. Lampu-lampu industri yang biasanya berpendar terang menciptakan bayangan panjang di sepanjang pelabuhan. Suara mesin pabrik, deru kendaraan pengangkut barang, dan aktivitas para pekerja yang masih sibuk menutup shift terakhir, membuat kawasan itu seolah hidup tanpa tidur. Namun, semua ketenangan itu buyar hanya dalam hitungan detik ketika dentuman keras memecah angkasa. Puluhan rudal balistik ditembakkan secara serentak dari arah berbeda. Radar Israel yang biasanya sigap mendeteksi, kali ini seakan dibutakan. Langit gelap berwarna jingga ketika rudal pertama menghantam pusat energi listrik terbesar di Ashdod. Getarannya terasa hingga radius puluhan kilometer, membuat kaca-kaca bangunan retak dan alarm mobil meraung bersahut-sahutan. Ledakan itu begitu dahsyat hingga membuat orang-orang yang masih bekerja di kompleks energi tak sempat berlari. Api langsung menjalar, memakan bangunan utama yang dipenuhi kabel-kabel tegangan tinggi, pipa bahan bakar, dan generator raksasa. Jeritan manusia terdengar bersamaan dengan suara besi yang meledak. Dalam sekejap, ratusan nyawa melayang, sebagian lain terperangkap di bawah puing-puing. Warga sekitar yang awalnya tak tahu apa yang terjadi hanya bisa terpaku melihat bola api raksasa membumbung ke langit. Astagfirullah, bom! Rudal, teriak seorang ibu yang sedang menggandeng anaknya keluar rumah. Mereka berlari meninggalkan kawasan, sementara di belakangnya kobaran api semakin besar. Asap hitam pekat membubung, menutupi langit malam. Petugas pemadam kebakaran berusaha mendekat, tapi suhu panas luar biasa membuat kendaraan mereka sulit maju. Sirene ambulans meraung tanpa henti, berusaha mengevakuasi korban yang masih selamat. Jalan menuju lokasi macet total, dipenuhi orang yang panik, beberapa menangis histeris, dan sebagian lainnya mencoba merekam dengan ponsel mereka. Yang membuat serangan ini begitu mengejutkan bukan hanya skala kehancuran, tetapi juga koordinasi yang begitu rapi. Rudal-rudal itu bukan datang dari satu arah, melainkan hasil serangan gabungan Iran, Qatar, Yaman, dan Lebanon. Seolah-olah keempat negara itu sudah berlatih lama untuk mengatur momentum yang tepat. Mereka tahu persis titik vital yang harus dihantam, dan kali ini sasarannya adalah jantung energi Israel. Ashdod memang bukan kota kecil. Sebagai pelabuhan besar, ia menjadi pintu masuk logistik vital sekaligus pusat distribusi energi ke sebagian besar wilayah Israel. Ketika kompleks energi itu dihantam, bukan hanya listrik yang padam, tetapi juga semangat masyarakat yang runtuh. Ini bukan sekadar serangan biasa, ujar salah satu saksi mata kepada media lokal. Ini serangan untuk membuat Israel bertekuk lutut. Detik-detik setelah ledakan, suasana berubah seperti neraka. Kabel-kabel listrik bertegangan tinggi menjuntai, memercikan api ke tanah. Ledakan kecil terus terjadi dari tangki-tangki bahan bakar cadangan yang ikut terbakar. Pekerja yang selamat berusaha menolong rekan-rekannya, namun banyak dari mereka terluka parah dengan tubuh penuh luka bakar. Bau menyengat dari campuran asap, plastik terbakar, dan darah memenuhi udara. Seorang pemuda, salah satu teknisi di lokasi, berlari keluar dengan wajah penuh debu dan luka di pelipisnya. Nafasnya tersengal ketika ia mencoba menjelaskan kepada wartawan yang kebetulan tiba di tempat kejadian. Semua sistem gagal total. Tidak ada alarm peringatan, tidak ada pertahanan, semuanya tiba-tiba hancur, katanya dengan mata berkaca-kaca. Warga Ashdod yang rumahnya dekat dengan pusat energi memilih meninggalkan kota. Jalan-jalan dipenuhi orang-orang yang membawa barang seadanya. Anak-anak kecil digendong, lansia dipapah, sementara di kejauhan api besar terus menjilat langit. Kami tidak tahu mau kemana, yang penting menjauh, kata seorang ayah sambil menuntun keluarganya. Ledakan di Ashdod menjadi awal dari efek domino yang lebih luas. Baru beberapa menit setelah pusat energi hancur, listrik di sebagian wilayah Israel mulai padam. Namun di titik nol, di kawasan industri itu sendiri, tidak ada yang sempat memikirkan blackout nasional. Yang ada hanya jeritan korban, kepanikan,
dan rasa tak percaya bahwa sistem pertahanan negara sekuat Israel bisa ditembus sedemikian mudah. Bagi banyak orang, serangan ini bukan hanya tragedi, melainkan tanda zaman baru. Israel, yang selama ini dianggap tak terkalahkan, untuk pertama kalinya merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali penuh atas jantung infrastrukturnya. Dan semua itu dimulai dari dentuman keras malam itu, di sebuah kota bernama Ashdod. Hanya beberapa menit setelah pusat energi di Ashdod hancur, efeknya langsung menjalar ke seluruh negeri. Kota-kota besar Israel yang biasanya tak pernah tidur mendadak tenggelam dalam kegelapan. Tel Aviv, yang dikenal dengan gedung-gedung tinggi, pusat hiburan, dan jalanan yang selalu ramai, kini seolah menjadi kota mati. Lampu-lampu jalan padam serentak, layar iklan raksasa di gedung-gedung pusat kota redup, dan suara musik dari klub malam terhenti begitu saja. Di Yerusalem, lonceng gereja dan azan dari masjid yang biasanya bersahutan di tengah keramaian, kini berganti dengan hening yang mencekam. Banyak warga yang keluar rumah hanya berbekal lilin atau senter ponsel. Anak-anak kecil menangis ketakutan, sementara orang tua berusaha menenangkan mereka dengan wajah yang sama-sama tegang. Di Ashkelon, tak jauh dari pusat ledakan, listrik padam total membuat rumah sakit terbesar di kota itu kewalahan. Generator darurat memang ada, tapi kapasitasnya terbatas. Dokter-dokter berlarian, mencoba menyelamatkan pasien di ruang operasi yang terhenti di tengah jalan. Bayangkan, pisau bedah yang baru saja menyayat tubuh pasien harus dihentikan karena lampu operasi mati. Seorang perawat terpaksa menyalakan senter dari ponselnya agar dokter bisa menjahit luka pasien yang sedang terbuka. Situasi itu benar-benar menguji nyali dan kesabaran para tenaga medis. Di Beersheva, yang biasanya menjadi pusat pendidikan dan militer, suasana tidak jauh berbeda. Kampus-kampus gelap gulita, asrama mahasiswa seperti kuburan. Ribuan mahasiswa kebingungan, sebagian mencari informasi lewat ponsel, namun jaringan komunikasi pun terganggu. Sinyal internet terputus-putus, panggilan telepon tidak bisa dilakukan. Kehidupan digital yang selama ini menjadi nadi Israel modern, seolah dicabut dari akarnya. Kegelapan ini menimbulkan efek domino yang lebih parah. Transportasi publik berhenti beroperasi. Kereta api yang sedang melaju di tengah perjalanan harus berhenti mendadak, membuat penumpang terjebak berjam-jam dalam gerbong yang pengap. Metro di Tel Aviv mati total, meninggalkan ribuan orang di dalam terowongan yang gelap. Sopir bus menghentikan kendaraan mereka karena lampu lalu lintas padam, menyebabkan kemacetan panjang di beberapa titik utama. SPBU menjadi lokasi paling kacau. Karena listrik padam, pompa bensin tidak berfungsi. Warga yang panik langsung menyerbu, berharap bisa mengisi tangki kendaraan sebelum kehabisan. Namun antrean panjang berubah jadi keributan. Ada yang saling dorong, ada yang berteriak marah, bahkan beberapa baku hantam. Polisi berusaha mengendalikan situasi, tapi mereka sendiri kebingungan karena komunikasi dengan pusat komando terputus. Toko-toko, minimarket, dan supermarket juga memilih menutup pintu. Bukan hanya karena lampu padam, tapi juga demi menghindari penjarahan. Beberapa pemilik toko bahkan berdiri di depan pintu dengan tongkat besi di tangan, berjaga agar usahanya tidak dijarah warga yang putus asa. Situasi ini membuat suasana kota semakin mencekam, seolah hukum dan keteraturan sudah tidak lagi berlaku. Yang paling mengerikan adalah kondisi rumah sakit. Di Tel Aviv, pasien ICU yang bergantung pada ventilator mulai meregang nyawa karena mesin berhenti bekerja. Para perawat panik mencoba memompa oksigen secara manual. Di ruang bersalin, seorang ibu yang hendak melahirkan hanya ditemani lilin kecil dan doa. Tangisan bayi yang akhirnya lahir dalam kegelapan membuat suasana bercampur antara haru dan horor. Bagi warga biasa, malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Anak-anak yang biasanya tidur dengan lampu kamar menyala kini harus bergelap-gelapan. Banyak yang menangis, menolak tidur karena rasa takut. Suara tangisan terdengar dari jendela ke jendela, menambah suasana horor kota yang lumpuh. Di media sosial, tagar tentang blackout Israel mendadak merajai trending dunia. Warga yang masih punya baterai ponsel berusaha merekam suasana. Video-video jalanan Tel Aviv yang gelap gulita, rumah sakit dengan dokter yang hanya mengandalkan senter, dan antrean panjang di SPBU tersebar luas. Dunia menyaksikan bagaimana negara yang selama ini digadang-gadang sebagai teknologi tinggi, tiba-tiba terlihat seperti negeri dunia ketiga yang tak berdaya. Kegelapan ini tidak hanya mematikan listrik, tapi juga mematikan semangat. Israel, yang dikenal keras kepala dan penuh percaya diri, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka bisa dibuat lumpuh hanya dengan satu titik lemah, energi listrik. Malam itu, seluruh negeri terjebak dalam rasa takut yang sama,
tanpa tahu kapan cahaya akan kembali menyala. Jika ada yang paling merasakan dampak dari blackout besar-besaran ini, maka jawabannya adalah militer Israel. Tentara yang selama ini dikenal disiplin, modern, dan dilengkapi teknologi canggih, mendadak seperti macan ompong yang kehilangan taringnya. Semua yang selama ini dibanggakan dunia, tank Merkava, jet tempur F-35, hingga sistem pertahanan udara Iron Dome seolah berubah menjadi besi tua tak berguna. Di pangkalan militer dekat Beersheva, puluhan tank Merkava terparkir rapi di garasi terbuka. Namun malam itu, ketika komandan memberi perintah untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan lanjutan, mesin-mesin raksasa itu hanya bergeming. Tanpa pasokan listrik yang stabil, sistem elektronik tank tidak bisa diaktifkan. Beberapa prajurit mencoba menyalakan secara manual, tapi tak berhasil. Tank modern buatan sendiri yang katanya tak terkalahkan, ternyata tidak bisa bergerak tanpa daya. Lebih parah lagi terjadi di pangkalan udara Nevatim. Puluhan jet tempur F-35 yang biasa menjadi simbol kebanggaan Israel, malam itu hanya berdiri bisu di hanggar. Penerbangan militer terhenti total karena sistem kontrol, radar, hingga perangkat navigasi bergantung pada jaringan listrik pusat. Para pilot yang sudah bersiap terbang hanya bisa duduk di kokpit sambil menatap panel kontrol yang gelap. Seorang pilot muda bahkan membanting helmnya dengan marah. "Kita ini tentara modern atau tentara zaman batu?" geramnya di hadapan awak lainnya. Namun puncak kepanikan sebenarnya terjadi pada unit pertahanan udara. Iron Dome, yang selama ini dielu-elukan sebagai tameng utama Israel, ikut mati total. Tanpa listrik, radar pengendali rudal pertahanan tidak bisa menyala. Padahal, di langit utara, Hizbullah sudah bersiap meluncurkan roket jarak menengah. Tentara yang biasanya penuh percaya diri kini hanya bisa menatap langit gelap dengan rasa was-was. Mereka tahu, jika serangan roket datang, tidak ada lagi sistem yang mampu menghentikannya. Di markas besar militer di Tel Aviv, keadaan juga tidak lebih baik. Pusat komando lumpuh, monitor-monitor besar yang biasanya menampilkan peta satelit, jalur rudal, dan posisi pasukan, kini gelap gulita. Para jenderal hanya bisa berteriak dengan radio komunikasi yang putus-putus. Bahkan jaringan telepon satelit cadangan pun tak berfungsi optimal karena sebagian besar bergantung pada server yang juga kehilangan daya. Koordinasi pasukan di garis depan terputus total. Bayangkan saja, pasukan yang sedang bertugas di perbatasan Gaza dan Lebanon mendadak tidak menerima instruksi apapun dari pusat. Mereka seperti berjalan buta, tidak tahu apakah harus bertahan, mundur, atau menyerang. Beberapa komandan lapangan mengambil keputusan sendiri, tapi hasilnya justru membingungkan. Ada unit yang mundur tanpa alasan jelas, sementara unit lain tetap di posisinya hingga akhirnya menjadi sasaran empuk serangan roket. Situasi semakin kacau ketika desas-desus mulai menyebar di kalangan prajurit bahwa musuh akan melancarkan serangan darat. Tanpa komunikasi yang jelas, rumor itu membuat panik. Beberapa tentara bahkan meninggalkan pos jaga demi mencari keluarga mereka yang ada di kota. Disiplin yang selama ini jadi kebanggaan militer Israel seakan lenyap dalam sekejap. Di sisi lain, negara-negara sekutu Israel juga kebingungan. Amerika Serikat, yang biasanya menjadi penyelamat dengan mengirim bantuan militer, tidak bisa segera bertindak. Jalur komunikasi terhambat, dan pasukan AS di Timur Tengah hanya bisa menunggu instruksi lebih lanjut dari Washington. Uni Eropa mengutuk serangan, tapi itu hanya sebatas pernyataan politik. Sementara di lapangan, prajurit Israel berhadapan langsung dengan kenyataan pahit, mereka tak berdaya tanpa listrik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan rakyat Israel sendiri. Mereka selama ini percaya bahwa negaranya adalah salah satu kekuatan militer paling tangguh di dunia, dengan senjata canggih yang bahkan ditakuti musuh-musuhnya. Namun malam itu, mitos itu runtuh. Seorang warga di Tel Aviv bahkan berkata kepada media lokal, "Apa gunanya Iron Dome, jet tempur, dan tank, kalau satu tiang listrik hancur saja bisa membuat semuanya mati?" Kekacauan militer ini juga semakin memperparah krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Para politisi sibuk mengadakan rapat darurat, namun rakyat sudah terlanjur melihat betapa rapuhnya pertahanan mereka. Bagi sebagian warga, blackout ini adalah bukti nyata bahwa negara mereka tidak sekuat yang selalu digembar-gemborkan. Di tengah kegelapan, pasukan Israel yang biasa dielu-elukan kini hanya bisa menunggu. Menunggu apakah listrik bisa pulih, menunggu apakah musuh akan menyerang lebih jauh, dan menunggu perintah yang entah kapan datang. Malam itu, militer Israel tidak hanya lumpuh secara teknis, tetapi juga mental. Kepercayaan diri yang selama ini mereka pegang teguh hancur lebur bersama runtuhnya pusat energi Ashdod. Kehancuran pusat energi di Ashdod bukan hanya mengubah wajah Israel malam itu,
tetapi juga mengguncang panggung politik dunia. Ketika layar televisi internasional menayangkan gambar Tel Aviv yang tenggelam dalam kegelapan, banyak yang terperangah. Dunia yang terbiasa melihat Israel sebagai negara kecil dengan kekuatan militer besar kini menyaksikan pemandangan kontras. Gedung pencakar langit gelap gulita, jalanan sunyi tanpa lampu, rumah sakit sibuk bekerja dengan lilin dan senter ponsel. Amerika Serikat adalah pihak pertama yang bereaksi keras. Presiden mereka langsung menggelar konferensi pers darurat di Gedung Putih. Dengan wajah tegang, ia menyebut serangan ke Ashdod sebagai tindakan barbar yang mengancam stabilitas global. Namun, di balik kata-kata keras itu, terlihat jelas kegugupan. Sekutu terdekat AS itu kini lumpuh hanya karena aliran listrik diputus. Banyak analis menyebut, Washington sebenarnya panik karena jika Israel yang dianggap paling kuat di kawasan bisa dihancurkan, maka negara-negara sekutu lain pun rentan menghadapi hal serupa. Uni Eropa pun angkat suara. Para pemimpin dari Berlin, Paris, hingga Brassel mengeluarkan pernyataan mengecam serangan tersebut. Namun, berbeda dengan AS, nada mereka lebih diplomatis. Kami mendesak semua pihak menahan diri agar situasi tidak semakin memburuk, begitu bunyi pernyataan resmi mereka. Di balik kalimat yang terdengar manis, publik tahu bahwa Eropa tidak ingin terseret terlalu jauh dalam konflik yang berpotensi meluas ke seluruh kawasan. PBB segera mengadakan rapat darurat Dewan Keamanan. Namun, seperti biasa, pertemuan itu berakhir dengan perdebatan sengit tanpa keputusan tegas. Amerika mendesak sanksi terhadap Iran dan sekutunya, sementara Rusia dan Tiongkok justru menyalahkan Israel atas agresi militernya selama ini. Dunia kembali terbelah, sementara di lapangan, warga Israel masih terjebak dalam gelap gulita. Media internasional menjadikan tragedi ini sebagai headline utama. CNN, BBC, Al Jazeera, hingga NHK menayangkan gambar-gambar dramatis. Dokter mengoperasi pasien dengan penerangan lilin, anak-anak menangis di apartemen gelap, dan antrean panjang warga di SPBU. Gambar-gambar itu viral di media sosial, memunculkan beragam reaksi. Ada yang bersimpati, tapi tak sedikit pula yang mengejek. Iron Dome bisa tembak rudal, tapi tidak bisa nyalakan lampu, tulis seorang pengguna Twitter dengan nada sarkastis. Tagar Israel Blackout mendominasi trending global. Video-video amatir dari warga Israel tersebar luas, memperlihatkan bagaimana negara yang selama ini digambarkan modern berubah seperti negeri dunia ketiga. Ada juga tagar tandingan dari pihak pro-Palestina yang menyebut ini sebagai karma atas serangan Israel ke Gaza dan Lebanon. Dunia maya menjadi medan perang opini yang sama panasnya dengan medan perang nyata. Sementara itu, di negara-negara Timur Tengah, reaksi justru berbalik arah. Di Beirut, Damaskus, hingga Teheran, orang-orang turun ke jalan merayakan apa yang mereka anggap sebagai kemenangan moral. Petasan dinyalakan, poster Hizbullah dan Iran dikibarkan, dan orasi-orasi bernada perlawanan bergema di jalanan. Israel bukan lagi negara yang ditakuti, teriak seorang pemuda di tengah kerumunan di Beirut. Israel sendiri semakin terpojok. Para pemimpinnya berusaha menenangkan rakyat lewat siaran radio darurat, namun suaranya terdengar lemah. Bagaimana tidak, janji-janji keamanan yang selalu mereka gaungkan mendadak runtuh hanya dalam satu malam. Dunia yang menyaksikan pun mulai ragu, apakah Israel masih bisa dianggap sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah? Bagi para analis internasional, serangan ini bukan sekadar pukulan militer, tapi juga pukulan psikologis. Dunia kini melihat bahwa perang modern tidak lagi ditentukan oleh jumlah senjata atau jet tempur, melainkan oleh seberapa kuat sebuah negara menjaga infrastruktur vitalnya. Israel, dengan segala kecanggihannya, ternyata rapuh ketika listrik mereka diputus. Ini bukan hanya blackout, ujar seorang pengamat politik di New York, ini adalah tamparan keras bagi reputasi global Israel. Malam itu, panggung internasional dipenuhi kecaman, pernyataan simpati, sekaligus ejekan. Israel tidak hanya kehilangan listrik, tapi juga kehilangan wibawa. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah negara yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, akhirnya tersungkur dalam kegelapan. Di saat Israel masih kelimpungan menghadapi kegelapan total, Hizbullah melihat kesempatan emas yang tak mungkin disia-siakan. Selama ini, kelompok bersenjata dari Lebanon itu selalu berada dalam bayang-bayang Iron Dome. Setiap kali mereka menembakkan roket, sistem pertahanan udara Israel dengan cepat menghancurkannya di udara. Namun kali ini berbeda, Iron Dome mati total. Langit Israel terbuka lebar, tak ada lagi perisai yang melindungi. Menjelang tengah malam, deru peluncuran roket menggema dari perbukitan selatan Lebanon. Ratusan roket jarak menengah ditembakkan serentak menuju berbagai sasaran strategis di Israel.
Warga yang masih syok akibat blackout tiba-tiba dikejutkan dengan suara ledakan-ledakan baru. Langit yang sebelumnya gelap kini berkedip-kedip diterangi cahaya api dari hantaman roket. Tel Aviv kembali menjadi salah satu target utama. Gedung-gedung tinggi yang sudah gelap dihantam roket di beberapa titik. Sebagian ambruk, sebagian lain terbakar. Orang-orang yang tadi hanya mengandalkan lilin dan senter kini berlari pontang-panting mencari tempat aman. Sirene peringatan biasanya berbunyi tiap kali ada roket masuk, tapi malam itu sunyi. Tak ada peringatan, tak ada alarm, hanya suara dentuman yang datang tiba-tiba. Di Haifa, sebuah kilang minyak besar terkena hantaman langsung. Ledakan yang dihasilkan membuat api berkobar hingga terlihat dari jarak puluhan kilometer. Petugas pemadam berusaha mendekat, tapi kondisi semakin berbahaya karena suplai air juga terganggu akibat mati listrik. Asap hitam membubung ke langit, menambah suasana mencekam di seluruh wilayah. Sementara itu, di daerah perbatasan utara, beberapa pos militer Israel luluh lantak dihantam roket. Tanpa koordinasi dari pusat, pasukan di lapangan hanya bisa berlindung sekenanya. Ada yang berlari ke bunker, ada juga yang nekat membalas tembakan secara sporadis. Namun jelas terlihat, pasukan Israel kewalahan. Warga sipil menjadi pihak yang paling menderita. Banyak keluarga yang terjebak di rumah tanpa listrik, tanpa akses keluar, kini menghadapi ancaman roket yang bisa datang kapan saja. Tangisan anak-anak bercampur dengan teriakan orang dewasa. Beberapa keluarga memilih meninggalkan rumah, menumpang mobil seadanya, menuju wilayah selatan yang dianggap lebih aman. Jalanan dipenuhi kendaraan, macet parah, dan tak jarang terjadi tabrakan karena lampu lalu lintas mati. Media internasional menyiarkan detik demi detik serangan itu. Dunia melihat bagaimana roket Hizbullah yang biasanya mudah ditembak jatuh kini meluncur bebas menghantam sasaran. Israel dalam keadaan terburuk sepanjang sejarahnya, tulis salah satu headline media Eropa. Di media sosial, rekaman warga yang memperlihatkan cahaya roket menembus langit gelap Israel menjadi viral. Pemerintah Israel mencoba memberikan pernyataan lewat siaran radio darurat. Perdana Menteri dengan suara bergetar mengatakan bahwa negara mereka akan bangkit dan melawan. Namun rakyat yang mendengarkan hanya bisa terdiam. Apa arti janji-janji itu jika kenyataan di depan mata adalah ledakan, api, dan kegelapan? Kerugian akibat serangan Hizbullah menambah daftar penderitaan Israel malam itu. Infrastruktur yang sudah lumpuh kini semakin porak-poranda. Rumah-rumah hancur, fasilitas umum terbakar, dan ribuan orang harus dievakuasi. Para analis memperkirakan total kerugian material mencapai lebih dari 200 triliun rupiah, rekor terbesar yang pernah dialami Israel dalam satu malam. Yang lebih menakutkan, moral rakyat Israel runtuh. Mereka yang selama ini percaya negaranya kuat kini merasa dikhianati oleh sistem pertahanan yang seharusnya melindungi mereka. Kami tidak aman di rumah sendiri, ujar seorang warga Tel Aviv dengan wajah pucat kepada wartawan asing. Ucapan itu mewakili rasa putus asa jutaan orang yang malam itu terjebak dalam kegelapan dan ketakutan. Serangan Hizbullah bukan hanya balas dendam atas serangan Israel ke Lebanon Selatan, tetapi juga pesan jelas, Israel tidak lagi kebal. Negara yang dulu tampak tak tersentuh kini berdarah-darah, dipermalukan di depan dunia. Dan semua itu terjadi ketika listrik padam, saat seluruh mesin perang mereka tak lagi berfungsi. Malam itu, roket-roket Hizbullah tidak hanya menghancurkan bangunan, tapi juga menghantam rasa percaya diri Israel yang selama ini begitu tinggi. Kekuatan militer modern mereka terbukti rapuh, dan musuh-musuhnya kini tahu persis titik kelemahannya. Pagi setelah serangan ke Ashdod, Israel terbangun dalam kondisi paling rapuh sepanjang sejarahnya. Matahari memang terbit seperti biasa, namun cahaya pagi tak mampu menghapus gelap yang menyelimuti hati warganya. Kota-kota besar masih lumpuh, asap kebakaran masih membumbung dari berbagai sudut, dan sirene ambulans masih terdengar tanpa henti. Namun di balik semua itu, dilema besar tengah menjerat para pemimpin negeri itu, memulihkan listrik untuk rakyat atau untuk militer. Di ruang rapat darurat pemerintahan, suasana tegang terasa. Para menteri saling adu argumen, suara meninggi, bahkan ada yang sampai membanting meja. Menteri Kesehatan menuntut agar listrik diprioritaskan untuk rumah sakit. Pasien ICU sedang sekarat. Generator darurat tidak akan bertahan lama, teriaknya dengan wajah penuh keringat. Namun di sisi lain, Menteri Pertahanan bersikeras listrik harus dipulihkan untuk pangkalan militer terlebih dahulu. Tanpa tank, tanpa jet tempur, kita akan disapu bersih oleh musuh. Rakyat tidak akan selamat jika kita kalah perang, katanya lantang. Perdebatan itu seperti lingkaran setan tanpa ujung. Semua pihak punya alasan,
Tapi jelas sekali bahwa sumber daya mereka tidak cukup untuk menghidupkan semuanya sekaligus. Sementara itu, di luar gedung pemerintahan, rakyat sudah tak sabar menunggu jawaban. Ribuan orang turun ke jalan, memprotes kegagalan negara menjaga keselamatan warganya. Beberapa membawa poster dengan tulisan, "Kami butuh listrik, bukan perang." Ada pula yang menangis di depan kamera televisi, menceritakan bagaimana orang tua mereka meninggal di rumah sakit karena alat bantu pernapasan berhenti bekerja. Di sisi militer, kondisi semakin kacau. Pasukan di garis depan kehilangan moral. Mereka tahu musuh masih bisa melancarkan serangan, sementara mereka sendiri belum bisa bangkit. Beberapa komandan lapangan bahkan diam-diam mengirim pesan kepada keluarganya untuk segera mengungsi. Mereka paham, tanpa energi, pertahanan Israel hanyalah ilusi. Dilema ini menjadi sorotan dunia. Media internasional menggambarkan Israel seperti negara yang sedang berdiri di persimpangan jalan. Jika listrik diprioritaskan untuk rakyat, mereka akan terlihat lemah secara militer. Tapi jika listrik difokuskan untuk militer, rakyat sipil akan semakin menderita, dan pemerintah akan kehilangan dukungan dari dalam negeri sendiri. Seorang analis politik di London mengatakan dalam wawancara televisi, Israel kini bukan hanya menghadapi musuh di luar, tapi juga menghadapi krisis kepercayaan di dalam negeri. Ini lebih berbahaya daripada serangan rudal apapun. Ucapannya langsung viral, menjadi bahan perdebatan global. Di tengah semua kekacauan itu, ada satu ironi besar yang menghantui. Negara dengan teknologi militer tercanggih, senjata nuklir, dan aliansi kuat ternyata bisa dilumpuhkan hanya karena hilangnya listrik. Tidak ada rudal super canggih yang bisa menyalakan lampu rumah sakit. Tidak ada jet tempur siluman yang bisa menghidupkan mesin pompa air. Semua kebanggaan itu hancur ditelan kegelapan. Malam berikutnya, ketika sebagian kecil listrik berhasil dipulihkan di Tel Aviv, warga berbondong-bondong keluar rumah. Mereka bertepuk tangan hanya untuk menyambut lampu jalan yang kembali menyala. Tangis haru bercampur dengan kemarahan. "Mengapa kita harus menderita dulu baru menyadari betapa lemahnya kita?" ujar seorang warga dengan suara bergetar. Serangan ke Ashdod telah membuka mata semua orang. Bahwa perang modern tidak hanya ditentukan oleh senjata, tetapi oleh seberapa kuat sebuah bangsa menjaga sumber daya vitalnya. Israel kini dipaksa belajar pelajaran pahit, kekuatan besar bisa runtuh hanya karena satu titik lemah. Dan dilema itu masih menggantung. Apakah mereka akan memilih rakyat, atau memilih militer? Apapun pilihan yang diambil, luka besar sudah terlanjur tercetak di sejarah Israel. Malam blackout di Ashdod akan selalu dikenang sebagai titik balik, saat negara yang selama ini disegani, akhirnya tersungkur di hadapan dunia. Itulah kisah mengerikan tentang blackout Israel akibat serangan koalisi Timur Tengah. Peristiwa ini menunjukkan betapa rapuhnya sebuah negara ketika sumber energi utamanya dihancurkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan jadi titik balik konflik di Timur Tengah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini agar makin banyak orang yang tahu cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.